Jadi bonus demografi ini akan jadi beban demokrasi dalam waktu kurang dari 10 tahun. Nah, Oke. Paling berbahaya untuk kestabilan negara adalah pengangguran yang berpendidikan. banyak ya kita. Well, akan banyak dalam waktu 10 tahun karena universitas kita ada 4.000. Ya, oke. Gimana caranya central management mengakses quality seorang dosen kalau dia interdisipliner? Nggak ngerti kan? Ya, Sedangkan di UK seorang dosen itu dinilai kualitasnya dari telah sejawat. Oke. Nah, dan prerogatif universitas gitu. Ya, Jadi urgensinya adalah meritokrasi bukan menjadi hal yang penting untuk memilih pemimpin. Setidaknya belum tersirat seperti itu. Maksudnya kalau kita lihat baligo-baligo dalam pemilu kemarin gitu ya. Ya tentu saya nggak lihat semuanya karena banyak banget gitu ya. Kata-kata yang paling kalau kita bikin word cloud gitu ya. Jujur, merakyat, beriman. Itu top 3 itu ya. Mana kompeten? Beberapa orang bertanya ketika gue mengundang bintang tamu selanjutnya, ditanya pertanyaan paling dasarnya adalah emang lo paham yang diajarkan? Jawaban singkatnya adalah tidak. Untungnya salah satu podcast beliau pernah bilang bahwa harus ada translator terhadap mereka yang akademis kepada non akademis. Ini dia momennya. Alright, oke. Dan hari ini adalah saatnya, jadi terima kasih for being here. Thank you and welcome. Bagus. How are you? It's a pleasure. Thank you for being here. Kayak di UK gitu rasanya. Masa sih? Ada flat white gitu kan. Don't they serve you a flat white here? Iya, hostnya orang UK. Bagus. Let's start with Nottingham. Why Nottingham? I didn't choose Nottingham. It's quite the other way around because saya kan dulu kan sebelum pergi ke Nottingham itu ada pergi ke sekitar 3 atau 4 negara. Ya. Saya S1-nya di ITB, kemudian pernah ke Taiwan untuk jenjang S2, S3, kemudian kerja pertama saya itu ada di Prancis. Postdoktorat itu ya? Postdoktorat di bidang matematik, kemudian nyebrang Selat Inggris di London. Kemudian tiba waktunya untuk apply pekerjaan permanen. Jadi sebagai seorang akademik itu kerjaan sebagai periset setelah PhD itu masa-masa rawan. Oke. Di mana kontraknya nggak permanen, kamu harus membuktikan diri kamu sebagai periset yang independen, maksudnya dalam artian tidak bergantung kepada supervisor untuk menentukan arah riset sendiri. Nah setelah itu ada kesempatan di daerah Nottingham yang memang membutuhkan interdisciplinary portfolio yang saya pernah jalani gitu. Jadi gayung bersambut itu kesempatan yang lumayan bagus gitu ya. Tidak ada tawaran di sini kah? 4.000 universitas gitu? Agak ya tentu nggak apply di sini ya. Tapi kalau memang apply di sini memang ada sedikit kesulitan untuk mencari universitas yang kira-kira bisa mengadopsi portfolio riset saya. Oke. Jadi di Indonesia buat yang mungkin belum tahu bahwa ada semacam paradigma linearitas bagi seorang akademik untuk dilihat sebelum dia daftar sebagai calon dosen gitu, agar risetnya dari S1, S2, S3 itu harus kurang lebih mirip gitu ya. Nah, saya itu nggak beruntung dalam hal itu karena S1 saya di bidang teknik mesin, S2, S3 di bidang fisika, kemudian postdoktoral pertama dan kedua itu di bidang matematik dan ilmu bumi, gitu. Dan di Inggris itu dihargai, gitu. Oke. Nah di Indonesia memang sih tidak apply, mungkin sekarang sudah berubah saya nggak tahu. Tapi dari pengalaman teman-teman saya yang menjadi dosen di Indonesia kelihatannya masih belum ke situ. Berarti standarnya salah sebetulnya. Oke, salah. Maksudnya dalam artian Indonesia ini kan universitas-universitasnya itu sangat micromanage by the central government. Iya, betul. Salah dalam artian riset-riset yang tidak interdisipliner itu akan sulit untuk mengkomprehend atau untuk mengattack gitu, menyerang masalah-masalah yang nyata. Karena nggak semua masalah itu linear gitu, semua masalah itu interdisipliner kan. Tapi di Indonesia itu ada keterbatasan resource. Seperti yang tadi saya bilang, karena di micromanage oleh central government. Iya. Seorang dosen kalau mau naik pangkat di Indonesia itu harus punya tanda tangan dari kementerian. Oke. Gimana caranya central management mengakses quality seorang dosen kalau dia interdisipliner? Nggak ngerti kan? Ya. Sedangkan di UK seorang dosen itu dinilai kualitasnya dari telah sejawat.
Oke. dan prerogatif universitas gitu. Ya, Jadi memungkinkan untuk interdisiplinaritas itu blossoming in the UK and not in Indonesia at the moment. Oke. Ya. Bicara tentang mungkin pendidikan dan juga sistemnya gitu. You talked about it quite a few times. Dan I think you also said bahwa kalau ngomongin pendidikan gitu, Indonesia needs to transition from resource-based to a knowledge-based economy, ya kan? Yeah. Which relies heavily on intellectual capital rather than natural resources gitu. Apakah perubahan sistem pendidikan yang dimaksud gitu secara keseluruhan? Well, education is one of the criteria by which our soft power is judged. So there's this company, I won't name names, but there are companies that list the soft power of many countries. And then among the criteria is education. And Indonesia, in that regard, is really bad. So I think it's rank 47 out of 50 country or something like that. And to become a knowledge-based economy has something to do with our post-colonial projection in the global world. So Indonesia must be known as a place where sciences and new technology emerge. That is not the case at the moment. If you look at Indonesia from outside Indonesia, I've got at least 20 to 30 nationalities in my class every time I teach, right? It took them a while to guess where I'm from. Dari mana nih asalnya orang pertama pasti orang Jepang tuh paling ini gitu. Jepang, Korea, Malaysia sampai ke Indonesia itu agak lama gitu. Karena mereka tahunya itu tempat di mana tari-tarian yang indah berasal, eksotik, orientalis gitu kan. Jadi tapi nggak pernah itu tempat di mana ilmu bumi berasal. Tempat di mana bioprospecting, antropologi itu berasal. Nggak kayak India gitu kan. India kan we're a place where mathematics come from. Nah, jadi itulah yang menjadi passion. Jadi dalam hal ini ada semacam momentum bahwa diaspora akademik yang sekarang berkarir di luar negeri itu udah mulai banyak. Setidaknya di UK ada 35, 40, di Inggris ada beberapa, total mungkin ada ratusan, bahkan mungkin hampir 1000. Mereka udah mulai bisa untuk mempromosikan Indonesia. Tapi kuncinya adalah knowledge. Kayak gitu kan. Knowledge itu kan nggak bisa dipegang, nah kan nggak bisa disentuh, cuma bisa dirasakan impactnya. Gitu. Nah, peran kita itu bukan hanya saya, tapi bahkan mereka yang lebih senior dari saya di Inggris itu adalah untuk menjembatani riset. Jadi gimana caranya lewat kami itu budaya riset bisa menular di Indonesia. Oke. Berarti potensinya sebetulnya banyak dari kita. Very. We just don't know that we have all those. So, one of the things that I'm very passionate about, because I spent probably 3 years at Imperial College doing earth science as a postdoc. Jadi ketika saya jalan di lorong-lorong departemen di Royal School of Mines gitu ya, di situ ada sampel batu-batuan yang diambil dari zaman bahula gitu ya. Dan beberapa di antaranya memang khas dari Indonesia. Gitu ya. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ilmu bumi itu berhutang banyak pada Indonesia. Ya, paham. Ya kan. Salah satu cabang geologi misalnya itu anthropocenic geologi. Jadi lumayan seksi sekarang karena ada climate change. Jadi orang mau tahu kira-kira kapan sih kalau ditarik ke belakang manusia itu mulai mempengaruhi proses geologis. Kan kuncinya itu kan. Manusia keluarin karbon berapa banyak. Gitu kan. Nah, ini menjadi misteri, makanya pada tahun 1960-an kira-kira. Jadi kapal ekspedisi sains dari US itu pergi ke Laut Selatan, Indonesia sampai ke Australia segala macam. Dia bawa gravimeter, ambil sampel segala macam, melihat gerakan tektonik bumi di sekitaran arkipelago Indonesia. Mereka dapatkan contohnya ada jalur tektonik yang menjembatani aliran magma dari Laut Selatan sampai Gunung Merapi. Tapi orang Yogyakarta udah tahu itu dari dulu, cuman nggak diekspos gitu loh. Jadi orang Jawa udah tahu, tapi nggak dalam bentuk ada tektonik plates begitu. Mereka taunya ada hubungan antara Nyai Roro Kidul dengan penunggu Gunung Merapi. Jadi mereka kasih sesajen di laut, kasih sesajen di gunung. Dia tahu kalau mereka berhubungan, ada gempa bumi di situ, pasti bentar lagi Gunung Merapi. Itu contoh antroposen. Gitu loh. Itu contoh bagaimana struktur kerajaan di Yogyakarta itu sangat dapat beradaptasi dengan uncertainties around geological process. The worlds are scratching their heads. How do we live in places where there are no certainty or safety? The Japanese knows about that, but we don't appreciate our own culture. Nah, that is post-colonial thingy.
it's not about that there is no white people in the leadership. It's about that the mindset of Indonesian people in general Wasn't there. wasn't there to appreciate their Yeah. own legacy, and the knowledge is not there. I mean, we could blame. But no, I Colonialism mean, is- yeah, we could blame colonialism, but nobody came and said, "Hey, this is what's happening." You know what I mean? How could they? They don't know. I mean, People weren't that smart then. Is that what? well, some academics in the UK knew about this, and then so there was a time at the end of last year I organized a conference with fellow academics at Glasgow University. So it was rather an exotic. I want to talk at length about this because there is this stone inscriptions in Okay. Indonesia that got excavated during the time where Raffles was in Indonesia after Napoleonic Wars, for example. Jadi pada waktu itu tahun 1000-an kan ada letusan gunung berapi. Betul. Jadi batu sangguran sama batu pucangan yang bisa didapati di sekitar kota Batu, sekitaran. Ya. Itu diambil oleh Raffles, dikasih ke superiornya namanya Lord Minto. Satu dikirim ke Kolkata, namanya batu Kolkata, satu lagi dikirim ke Scotland. Wow. Gitu kan. Nah, Indonesia ini mencoba mengembalikan, tapi nggak bisa karena batunya bukan milik pemerintah UK, batunya milik orang privat, Lord Minto, Independent. House of Lords gitu kan. Ya, ya. Intinya kalau kita bicara tentang repatriasi, selalu tuh orang berpikir bahwa wah ini masalah nasionalisme. Bukan, setidaknya bukan hanya. Gitu. Karena isi di dalam batu-batu prasasti itu adalah kunci untuk memahami antroposen. Misalnya, apakah benar perubahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada zaman 1000-an itu dipengaruhi oleh prahara atau gunung berapi? Kuncinya beberapa di antaranya itu ada di batu itu, gitu loh. It's a subject of interest by worldwide scholars. Of course, yeah. And we should take ownership in that. And that's just one among many. Yeah, There's yeah. bioprospecting, there's Wallacea research, there's anthropology. So many things that we can cultivate if we understand the basis of knowledge. But if the discussion is about just exploitations of natural resources, Yeah. no way, No chance. yeah. Wow, that's really interesting. Berarti if we trace back, it's way before. Ini bukan permasalahan bahwa kita kurang dididik dengan benar berarti. Well, we are very under-resourced in terms of capacity Yeah, of teachers. yeah. Jadi ada beberapa yang privilege yang memang pergi ke sekolah-sekolah yang baik dan saya ini privilege. I'm privileged. Well, I'm not a scholarship recipient by Indonesian government, yeah. and that's also the reason why I can go to the UK because Yeah. Indonesian recipient scholarships You have to they go have back. to go back, Yeah, right? yeah. I didn't get You any can just stay. because I was a dumb student. It wasn't even a humble brag. I really was. So if you're watching from ITB, Yeah, sorry. I heard. Yeah. Yeah, so Indonesian students are smart. At least there's a large segment of Indonesian students are able to compete internationally. They don't get the opportunity. Oke, kesempatan. Hadirlah LPDP. Yeah, I mean, I'm not criticizing No, no. LPDP per Yeah, se. yeah. I'm just trying to contribute in the policy that make LPDP get the best gain out of the resources. Of course, yeah. But then now lahirlah maksudnya LPDP dan juga cara-cara sekarang what do you call it, sebuah kombinasi antara dua kampus untuk student exchange and whatnot gitu, Yeah. kesempatan-kesempatan ini gitu. Yeah. What's the main problem now gitu? Apakah kurang banyak atau karena for what I know negara ini udah spend 99 billion as of last year Which is a measly number compared to other countries. compared to India, compared to other compared to Southeast Asian even. Oke, ya. Berarti permasalahannya adalah karena mereka harus kembali pulang atau gimana? No, not as trivial as that. It's well, there are other countries that demand their students to immediately come back. China did that, Okay. but over time they were having the same problems too. We sent millions, only hundreds of thousands come back. So Yeah. the Chinese were thinking, what's going on? Yeah. But then they learn later that those are long-term investments, and then so they occupy this Which what you're doing? indirectly. Yeah. So Indonesia's problem is not simple, and the reason it's very complicated to talk about this is that people always ask you, what is the problem, as if the problem is very simple. Yeah. It is not simple, Yeah. and it's not entirely our fault. Yeah. You know, Okay. it's not every country been colonized the way we have been. Yeah. But competence is one. And I see this permeated in the political realm where competence don't sell. Yeah. Okay, so I mean, if you want to go talk about
the recent hot issue like UKT dan sejenisnya. Tapera dan lain. Masalahnya jadi dibahas dari segi moral. Apakah pemerintah punya hati nurani membiarkan uang sekolah naik? Apakah ini penindasan segala macam? Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah inkompeten. Regulasi yang sifatnya ad hoc. Jadi seperti itu. Sekarang saya kalau mau bandingkan Indonesia dengan luar negeri dari segi kualitas universitas, ITB itu ranking sekitar 280 QS university ranking. I'm not saying university is the only criteria for which you measure quality. Uang sekolah ITB mungkin yang paling mahal kalau saya takar gitu ya, kira-kira mungkin masih di bawah 50 juta per tahun. Okay, it's a big number. Tapi kalau pergi ke Inggris, universitas-universitas yang rankingnya 800, 1000-an gitu ya, saya nggak mau name names. Itu uang sekolahnya minimal untuk orang lokal ya, untuk orang lokal Inggris itu 10.000 pounds, sekitar 200 juta. Wow. Jadi kalau dilihat dari segi itu, Indonesia itu sebenarnya UKT-nya sangat-sangat kecil dibandingkan kualitas beberapa universitasnya. Tentu kita bisa ngomong ya, tapi kan orang sono kan gajinya gede, ya oke lah, fine. Oke. Jadi rakyat itu sebenarnya harusnya juga udah tahu bahwa untuk kualitas yang tinggi, uang sekolah harus naik karena enterprise pendidikan itu ikhtiar yang mahal gitu kan. Cuman permasalahannya tidak disertakannya rakyat dalam check and balance. Inggris contohnya. Oke, di Jerman uang sekolah gratis ya, nggak gratis sih, minimal mesti bayar 500 euro. Di Inggris itu hybrid, bayar tapi ada cap. Ya. Di Amerika itu pasar bebas, uang sekolahnya bisa mahal sekali. Ya, melonjak. 3 negara sampel ini semuanya ada di top 20 university ranking. Jadi permasalahannya bukan gratis atau nggak gratis. Ya. Inggris contohnya, untuk university, we mentioned about University of Kent, Nottingham, etc. We have some metric by which the university is measured in terms of quality. One of them is teaching excellence framework. Jadi universitas itu dinilai lulusannya terserap dunia kerja atau enggak. Kualitas pengajaran itu bagus nggak, maksudnya fasilitas dan environmentnya. Mahasiswanya puas nggak disurvei. Nah setelah metrik-metrik ini dikumpulkan dan didisclose ke masyarakat, selama 3 tahun dia berhak di rating emas, perak atau perunggu. Kalau dia emas, uang sekolahnya boleh naik 200. Kalau nggak boleh, segala macam. Jadi 3 tahun sebelumnya masyarakat udah tahu dia akan naik atau enggak. Dan karena ada check and balance, maka fair. Paham. Di Indonesia permasalahannya bukan masalah moral. Walaupun moral juga constituting another assortment of problems. Tapi masalahnya ad hoc. Knee-jerk reaction. Latah. Gitu loh. Maksudnya kalau kita lihat baligo-baligo dalam pemilu kemarin gitu ya. Ya tentu saya nggak lihat semuanya karena banyak banget gitu ya. Kata-kata yang paling kalau kita bikin word cloud gitu ya. Jujur, merakyat, beriman. Itu top 3 itu ya. Mana kompeten? Ya. Ada sih, paling itu maksudnya gelarnya panjang banget. SD, SH, SO gitu. No, but competence has never been the currency in politics. Yeah. Problem is competence. I'd like to touch a topic about competence, privilege over competence gitu. That's right. Bahwa, well you mentioned this gitu, bahwa sekarang belakangan ini banyak sekali masalah, UKT, RUU, penyiaran, tapera, lahan di Papua, which is not, you know, it is nothing new, kasta kekeluargaan gitu. It is such a unique state we're in gitu. Yeah. Saya sangka setelah hidup lebih dari 20 tahun akan bisa melihat banyak sekali kesempatan untuk adik-adik saya belajar atau setidaknya untuk mereka lebih bersinar gitu. Tapi they have to deal in a country that's like this gitu. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah urgensi negara nih sekarang apa sebetulnya gitu? Urgensinya adalah meritokrasi bukan menjadi hal yang penting untuk memilih pemimpin. Setidaknya belum tersirat seperti itu. Kita ini negara postkolonial. Oke, balik lagi ke situ. Yeah. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mendiagnosa keadaan kita, kemudian cari jalan keluar. I love that. Oke, jadi bukannya nyalain orang gitu ya. Ya kita harus lihat ke belakang dulu nih. Iya, kalau kita nggak tahu diri kita siapa, Seutuhnya, dari mana, ya mau tahu kemana, gimana caranya. Gitu. Di dalam kurun waktu 300-400 tahun, mungkin bisa lebih gitu. Orang Indonesia itu terbiasa berpikir bahwa untuk menempati puncak strata sosial dan ekonomi, hanya orang-orang tertentu yang bisa ada di atas. Contohnya warna kulitnya beda sama kita.
300 tahun itu lama. Jadi kalau orang lahir punya anak sekitar 20 tahunan, 300 itu bapaknya saya. Selalu berpikir demikian. Itu nggak setelah mereka pergi tiba-tiba hilang paradigma itu. Gitu. Dan ketika penjajah pergi, feodalisme itu diganti dan diisi orang sendiri. Karena itulah cara yang paling ampuh untuk mempertahankan kekuasaan. Ya. Contohnya, simptomnya di dalam universitas misalnya selalu jadi universitas itu jenjang strata akademiknya itu layaknya di UK dan di US, tapi hanya berdasarkan nama, assistant, associate, full professors. These are egalitarian structures in the UK. You could just call them by first name, not to mention that Indonesian has to call people by first name. But me and my students, we're colleagues. Okay. There is no hierarchy. Okay, so Indonesia still have that. Okay. Now, the problem is, if you don't allow meritocracy to be the sole vehicle for people to climb from the very bottom of the hierarchy to the very top, you leave people with no incentive. Gak ada insentif. Mau ngapain saya kompeten? Mau ngapain saya belajar susah-susah? Kalau toh tidak ada artinya. Well, you can say, well, but the world runs. Okay, Indonesia is okay. Fine, yeah, but those are the visible effect. The waste, the people who are competent that otherwise could have gone to the top, then cannot because of the corrupt hierarchy you're in. You cannot see that. You see, you cannot see these people. They go abroad, they help other countries. You don't see that. That is really sad because we have a really big problem about the demography that we're in right now. Ada yang bilang bahwa Indonesia itu sedang mengkapitalisasi atau sedang akan mengkapitalisasi bonus demografi. Orang itu umurnya naik nggak bisa ditahan. Oh besok nggak ulang tahun deh, tunggu tahun depan, itu nggak bisa gitu. Jadi bonus demografi ini akan jadi beban demokrasi dalam waktu kurang dari 10 tahun. Oke. Paling berbahaya untuk kestabilan negara adalah pengangguran yang berpendidikan. Banyak ya kita? Well, akan banyak dalam waktu 10 tahun. Karena universitas kita ada 4.000. Dibandingkan Cina yang dengan 5 kali lipat penduduknya hanya punya setengahnya 2.000-an. Universitas kita banyak. Kalau menurut saya terlalu banyak. Resource-nya dihambur-hamburkan. Ya, harusnya sedikit tapi difokuskan. Okay, so these university graduates, they are 23, 24 years old. What do they do? No job. What are you gonna do? You're gonna riot. Millions of them. And the teachers too. Okay. Wow. Yeah, that's a new point of view that I didn't see. Bahwa kan pemikirannya kalau lembaganya banyak berarti lulusannya banyak, pekerjaannya banyak gitu. Not necessarily. Ternyata tidak seperti itu gitu. No, all you're doing is just inflating degrees. Kan Mas Bro kan mempekerjakan orang. Well, there are a lot of small business owners. Okay. What are you gonna do if you want to get talents and there are like 1 million S1 graduate? Well, you just bump up the criteria. So I'm gonna take S2 atau S3. We just keep on doing that. There's inflation of degrees right now. The demand from the people from the market for competence don't care about the degree. They care about people who can do the job. Cuman masalahnya kita nih selalu gini Mas ya. Saya ngajar di TikTok gitu ya, terus sekarang lagi bikin enterprise dengan endgame team namanya Chronicles. Itu tujuannya untuk ngajarin orang, dan yang saya coba ajarkan itu hardcore technological knowledge, fluid mechanics. These are exactly the same thing that I teach at the university in the UK. For free. Komennya itu, ini buat apa sih? Well, if I have a knee-jerk reaction, ini ngajarin orang supaya nggak nanya pertanyaan kayak gitu. Gitu. Karena yang dibutuhkan bukan ilmunya, yang dibutuhkan ijazahnya. Gitu loh. Nah ijazahnya, skeptis terhadap kualitas yang diajarkan di universitas itu udah jadi hal yang lumrah. Ngapain mereka coming in drove to see my TikTok video about fluid mechanics? These are not unique knowledge. You go online and then you find MIT people teaching fluid mechanics. No problem. Why do they have to go to TikTok? Because whatever remaining in TikTok and social media in general are just trash.
we are being spoon-fed with trash. Ya. And this is very, very dangerous.